Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Luciani, NPM 1775525, Program Studi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan mereview mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Pengendali dan Corporate Government terhadap tindakan pajak agresif. Di sini terdapat 5 bab yang akan saya bahas. Bab yang pertama yaitu topik, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab yang kedua yaitu teori atau konsep, kajian terdahulu, dan hipotesis. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian, data atau populasi, dan metode analisis. Bab yang keempat yaitu hasil dan pembahasan, dan yang terakhir bab kelima saran. Ini topik pembahasannya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pajak agresif pada perusahaan dan keuangan. Latar belakang dari pembahasan di atas yaitu kesadaran wajib pajak yang masih kurang dicermati oleh wajib pajak, terutama badan usaha. Perusahaan sebagai suatu badan usaha menganggap bahwa pajak sebagai beban karena akan mengurangi penghasilan dan tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak tersebut, atau dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan. Menurut Fran et al. 2019, tindakan pajak agresif yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak karena perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang ilegal atau tax avoidance atau illegal tax evasion. Sedangkan yang kedua yaitu penelitian mengenai tindak pajak agresif pada perusahaan grup di Indonesia masih sangat sedikit. Pada perusahaan grup mempunyai keunikan yaitu dapat melakukan transaksi hubungan istimewa untuk meminimalkan beban pajak. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya fenomena kasus penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan kepemilikan terkonsentrasi di Indonesia melalui transaksi hubungan istimewa, seperti kasus PT Adaro, Grup Bakri, Grup Asian Agri, dan lain-lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Yang kedua yaitu apakah insentif pajak dan insentif non-pajak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menguji pengaruh pemegang saham pengendali dan tata kelola agresivitas pajak perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menguji apakah agresivitas pajak badan berdasarkan insentif pajak dan insentif bukan pajak. Teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi, di mana James dan Markeling menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika prinsipal atau pemegang saham memberikan suatu jasa dan wewenang kepada agen atau manajer untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Masalah keagenan kemudian muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham sebagai pemberi modal dan ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya. Sedangkan manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari perusahaan. Keinginan maksimal kesejahteraan masing-masing inilah yang terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Di sini ada kajian terdahulu, efektivitas tax rate oleh Ken et al. 2010, Sari dan Martini 2010, Lanis dan Rick Carson 2012, Waluyo et al. 2015. Case Effective Tax Rates oleh Prakorsa 2014, Book Tax Difference oleh Desain dan Dharmapala 2016, Frank et al. 2019, Lanis dan Carson 2011, Case Effective Tax Rate oleh Prakorsa 2014, Margin Tax Rate oleh Kramlich et al. 2014,
Buselich dan Delft 2014. Tetapi penelitian ini mengacu pada penelitian Ken et al. 2010, yaitu ETR dan CTR yang tinggi menunjukkan bahwa semakin rendah perusahaan melakukan tindakan pajak agresif, sedangkan book tax difference dan residual book tax difference yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada sampel penelitian. Pada penelitian sebelumnya, sampel yang digunakan adalah perusahaan dalam indeks XP/NP 1500 tahun 1996 sampai 2000. Sedangkan penelitian ini sampelnya adalah perusahaan grup sektor non-keuangan yang terdaftar di BI tahun 2010 sampai tahun 2014. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama yaitu kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Yang kedua yaitu proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap pajak agresif. Yang ketiga yaitu ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif. Yang keempat yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindak pajak agresif. Yang kelima yaitu tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tindak pajak agresif, dan yang terakhir yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindak pajak agresif. Metode penelitian dalam penelitian yaitu statistika deskriptif. Sedangkan variabel independennya yang pertama yaitu kepemilikan pengendali, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, profitabilitas, tingkat hutang, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya yaitu efektivitas tax rate atau ITR, book cash efektivitas tax rate atau CTR. Yang ketiga yaitu book tax difference margin Pesco atau BTD MP, residual book tax difference design seperti Dharmapala atau BTD DDD. Populasi atau data dan pengumpulan data. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu data keuangan perusahaan publik di status Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel yang digunakan yaitu sampel penelitian ini menggunakan 32 perusahaan keuangan yang tergabung dalam kelompok kepemilikan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai tahun 2014. Metode penelitiannya yaitu menggunakan glucose sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistika deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan software SPSS. Pengujian semua hipotesis menggunakan analisis linear berganda. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu yang pertama, pengaruh kepemilikan pengendali terhadap tindakan pajak agresif. Hasil pengujian menunjukkan variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindak pajak agresif yang diukur dengan menggunakan ETR. Selanjutnya, pengujian variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan CTR. Pengujian lainnya, variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan BTD MP. Terakhir, pengujian variabel kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan BTD DDD. Berdasarkan keempat hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan pengendali berpengaruh positif terhadap tindak pajak agresif tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pengendali tidak berpengaruh terhadap tindak pajak agresif. Hal ini berarti bahwa adanya kepemilikan saham pengendali pada perusahaan grup non-keuangan bukan sebagai motivasi dalam melakukan tindak pajak agresif yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Dari data perusahaan, sampel yang terlihat pada statistik deskriptif yaitu variabel ETR, CTR, BTD MP, dan BTD DDD menunjukkan bahwa perusahaan sampel juga tidak melakukan tindakan pajak agresif.
Yang kedua yaitu pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif. Hasil pengujian regresi menunjukkan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Berpengaruh negatif terhadap variabel CETR, tidak berpengaruh terhadap variabel BTD MP dan tidak berpengaruh terhadap variabel BTD dan DDD. Dari hasil keempat pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian proporsi komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif dengan proksi CETR memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen menambah tindakan pajak agresif. Oleh karena itu, untuk hipotesis kedua yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen yang dimiliki perusahaan dapat menambah tindak pajak agresif pada perusahaan sampel. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Lynch dan Rickerson 2011, Prakoso 2014, dan Maharani Sudarna 2014 yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tindak pajak agresif. Yang ketiga yaitu pengaruh ukuran komite audit terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan ETR. Selanjutnya, pengujian variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan CETR. Pengujian lain variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pajak agresif yang diukur dengan menggunakan BTD MP. Terakhir, pengujian variabel ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan BTD DDD. Dari hasil keempat pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian ukuran komite audit terdapat tindakan pajak agresif dengan proksi BTD DDD memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa komite audit menambah tindakan pajak agresif. Oleh karena itu, untuk hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin besar tindakan pajak agresif. Adanya komite audit dalam perusahaan kemungkinan juga ikut melakukan tindakan pajak agresif perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit membuat tingkat pengawasan semakin ketat untuk mendorong efisiensi atau beban pajak, dan sarana-sarana berhubungan dengan pajak diberikan lebih berkualitas sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Yang keempat yaitu pengaruh profitabilitas terhadap tindakan pajak agresif. Hasil pengujian regresi linier berganda, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Pengujian selanjutnya, variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel CETR. Pengujian lain, variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTD MP. Terakhir, pengujian variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan variabel BTD DDD. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tindak pajak agresif tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi tindak pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan, grup non-keuangan tidak mempengaruhi oleh insentif pajak, yaitu profitabilitas. Selain itu, kemungkinan lainnya adalah manajer perusahaan tidak mau menjalankan tindakan pajak agresif karena manajer pada perusahaan grup di Indonesia biasanya juga sebagai pemilik perusahaan yang merupakan anggota keluarga sendiri, sehingga mereka lebih mementingkan reputasi perusahaan daripada menerima kerugian akibat tindakan pajak agresif yang dilakukannya. Yang kelima yaitu pengaruh tingkat hutang terhadap tindakan pajak agresif.
Hasil pengujian regresi linear berganda variabel tingkat pengaruh positif terhadap tindak pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Selanjutnya, pengujian variabel tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan variabel CETR, BTD, MP, dan BTD, DDD. Dari hasil keempat pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian tingkat hutang terdapat tindakan pajak agresif dengan proksi ETR memiliki pengaruh positif dan signifikan. Ini menunjukkan bahwa tingkat hutang mengurangi tindakan pajak agresif. Oleh karena itu, untuk hipotesis kelima yang menyatakan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif tidak terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang sebagai insentif non-pajak menurunkan tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan sampel. Leverage terkait dengan keputusan pendanaan yang digunakan oleh perusahaan. Apakah perusahaan memiliki penggunaan hutang atau menggunakan ekuitas? Apabila perusahaan menggunakan hutang, maka perusahaan harus memberikan retur kepada kreditur berupa biaya bunga. Namun, hasil penelitian ini memberikan hasil yang tidak sejalan dengan teori yang sudah ada. Perbedaan itu terlihat dari tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ETR sebagai proksi tindakan pajak agresif. Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi cenderung mendapatkan pengawasan yang ketat dari bondholder dan menghindari resiko kebangkrutan. Yang keenam yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan pajak agresif. Hasil pengujian regresi linear berganda variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel ETR. Selanjutnya, pengujian variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel CETR. Pengujian hanya variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan variabel BTD-MP. Terakhir, pengujian variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif yang diukur dengan menggunakan variabel BTD-DDD. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ke-6, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-6 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tindak pajak agresif tidak terbukti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan grup non-keuangan tidak dipengaruhi oleh insentif pajak, yaitu ukuran perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya perusahaan tidak mempengaruhi tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan sampel. Yang terakhir yaitu saran penulis bagi regulator, khususnya Fiskus, untuk lebih memperjelas peraturan perpajakan yang ada agar perusahaan tahu mana yang dikatakan sebagai perencanaan pajak legal dan ilegal. Sedangkan bagi investor yaitu untuk dapat lebih cermat lagi dalam menanamkan modal pada suatu perusahaan dan lebih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.